Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anakku sekalian, kaifa halukum? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, subtema 1, dan hari ini kita khusus belajar pelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa untuk memperhatikan adab-adabnya, yakni berpakaian yang rapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting di dalam pembelajaran kita nanti. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Pembelajaran kita di tema 4, kita mulai di subtema 1, peredaran darahku sehat. Peredaran darahku sehat, pelajaran 1. Ada 2 mata pelajaran yang ada di pelajaran 1 ini, yakni ada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dan juga Bindo atau bahasa Indonesia. Ustadz ingin memperlihatkan antum semua ada 2 buah gambar yang ingin Ustadz antum perhatikan, yang ingin Ustadz inginkan untuk antum perhatikan, karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gambar yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang bernapas dengan napas yang berat atau napasnya terengah-engah atau sesak napas. Orang yang bernafas dengan nafas yang berat. Kemudian yang kedua, ada orang yang sedang mengalami atau jantungnya sedang berdegup kencang, berdetak kencang. Lagi detak jantungnya atau dadanya lagi jantungnya lagi dak-dik-duk ser. Lagi berdegup kencang jantungnya. Gambar yang pertama orang sedang bernapas, yang kedua gambar jantung yang berdetak dengan kencang. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ustadz akan membuka dengan sebuah pantun. Pakai masker, jaga kesehatan, agar virus penyakit tidak menghampiri. Bukan pernapasan, bukan pencernaan. Peredaran darah juga yang akan dipelajari. Jadi, anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini bukan pernapasan, bukan juga pencernaan, tapi peredaran darah yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran kali ini. Nah, apa itu peredaran darah? Peredaran darah adalah yakni mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darah itu maksudnya adalah mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi peranan darah bagi tubuh kita itu sangat besar, sangat besar. Telah Ustadz jelaskan sebelumnya, jadi darah itu dia berfungsi mengantar oksigen, mengantar karbon dioksida, membantu mengeluarkan karbon dioksida, membantu mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan juga darah juga sangat berfungsi untuk mengantarkan energi dari hasil sisa-sisa sari makanan yang telah diserap dalam tubuh atau dalam sistem pencernaan, kemudian makanan itu dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh sebagai energi.
Dan juga sangat banyak fungsi darah. Darah juga berfungsi untuk bisa membuat luka kita cepat sembuh. Ini juga merupakan salah satu fungsi daripada darah, dan banyak lagi fungsi-fungsi darah lainnya. Dan Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru, kemudian dibuang melalui sistem pernapasan. Nah, dalam tubuh manusia, Ustaz sekalian, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ-organ peredaran darah tersebut? Yang akan kita pelajari nanti. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Jadi ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh, atau dua sistem mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yakni ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, yakni darah yang mengalir dari bilik kanan. Ini adalah gambar bilik dan serambi daripada jantung. Ini ruang-ruang di dalam jantung. Sebenarnya lebih banyak lagi, tapi ini secara umum supaya kita gampang dan mudah memahami. Jadi ini merupakan ruang-ruang di dalam jantung kita. Nah, sekalian, dalam sistem peredaran darah kecil itu darah mengalir dari bilik kanan. Ini bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri. Arteri ini adalah merupakan pembuluh atau urat nadi kita. Ini urat nadi, atau disebut di istilahnya, di istilah IPA-nya disebut dengan arteri. Jadi arteri ini sama dengan urat nadi. Jadi sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan di jantung, bilik kanan jantung, kemudian menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam sistem peredaran darah kecil ini, dalam paru-paru akan terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi nanti di di sistem peredaran darah kecil ini tempat bertukarnya karbon dioksida dan juga oksigen. Jadi dari darah yang mengalir dari bilik kanan jantung ini mengandung oksigen, mengandung karbon dioksida. Jadi dari bilik kanan jantung yang mengandung karbon dioksida kemudian akan diantar ke paru-paru. Paru-paru yang baru saja menghirup oksigen. Nah, itu nanti darah yang diantar dari bilik kanan jantung itu ke paru-paru kemudian ditukar dengan oksigen. Darah yang mengandung karbon dioksida tadi atau CO2 akan ditukar dengan O2 atau oksigen yang ada di paru-paru. Setelah itu darah akan kembali, paru-paru kemudian mengeluarkan karbon dioksida, kemudian darah akan kembali mengangkut oksigen ke dalam jantung. Kemudian setelah itu darah yang banyak mengandung oksigen tersebut kembali melalui vena, kembali melalui urat pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena kembali ke jantung. Jadi tadi karbon dioksida keluarnya melalui arteri, melalui bilik kanan keluarnya, kemudian nanti dia akan masuk melalui serambi kiri. Dia keluar melalui bilik kanan, kemudian akan masuk melalui serambi kiri. Seperti ini. Jadi dari bilik kanan ini dia mengandung karbon dioksida. Dia hendak keluar daripada jantung menuju ke paru-paru. Keluar membawa karbon dioksida sampai ke paru-paru, ditukar dengan oksigen dengan kandungan udara yang lebih bagus. Kemudian oksigen ini
diantar oleh vena. Tadi keluar melalui arteri atau urat nadi. Masuknya bukan lagi melalui urat nadi, tapi melalui urat vena atau pembuluh darah vena. Ini kembali ke jantung dan masuk melalui serambi kiri. Jadi bawa karbon dioksida yang kotor tersebut keluar ke paru-paru, kemudian paru-paru keluarkan melalui hidung, kemudian ditukar di sana, paru-paru kasih oksigen, kemudian diantar melalui urat vena, masuk melalui serambi kiri. Nah, dari sini nanti kemudian oksigen itu kemudian dipompa lagi dan dikirim ke seluruh tubuh untuk sebagai penambah energi kita atau membantu tubuh kita atau membantu jasad kita agar tetap sehat. Jadi dari bilik kanan melalui bilik kanan ke paru-paru melalui arteri membawa karbon dioksida, kemudian dari paru-paru ditukar karbon dioksida dan oksigen, kemudian oksigennya diantar ke serambi kiri jantung ya, ini maksudnya melalui urat vena. Nah, kemudian sistem peredaran darah yang kedua yakni sistem peredaran darah besar. Ini berbeda dengan sistem peredaran darah kecil. Dari namanya saya sudah berbeda. Nah, ini kebalikan daripada sistem peredaran darah kecil. Tadi kalau dari sistem peredaran darah kecil itu darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, ini yang banyak mengandung karbon dioksida ya. Tadi sistem peredaran darah kecil, darah yang banyak mengandung karbon dioksida diantar ke paru-paru melalui urat nadi. Kemudian ditukar dengan oksigen dari paru-paru, kemudian diantar kembali ke jantung melalui urat vena dan masuk melalui serambi kiri. Kalau untuk sistem peredaran darah besar, maka darahnya itu mengandung oksigen. Ingat ya, darahnya mengandung oksigen. Darah ini keluar melalui bilik kiri. Darah yang mengandung oksigen yang tadi diambil dari paru-paru, yang tadi masuk melalui serambi kiri, nanti dikeluarkan lagi melalui bilik kiri. Melalui bilik kiri kemana diantar? Ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengandung oksigen tadi diantar melalui urat nadi ke seluruh tubuh, keluar melalui bilik kiri, melewati urat nadi, kemudian ke seluruh tubuh untuk menjaga jasad kita agar tetap fit. Oksigen ini sangat penting. Dan kalau sampai kalau oksigen di rumah sakit ini mahal harganya, Masya Allah, maka kita harus bersyukur dengan oksigen yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga kesehatan. Nah, kemudian dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian nanti setelah diantar oksigen ke seluruh tubuh melalui bilik kiri, dari bilik kiri melalui urat nadi atau arteri, udah ke seluruh tubuh oksigennya, nanti dari sana diambil lagi. Tadi kan diantar oksigen, kandungan yang baik atau kandungan udara yang baik atau zat yang baik. Kemudian dari dalam tubuh setelah dikasih oksigen kemudian dikeluarkan sisa-sisa pembakaran yang kotor tersebut, yakni karbon dioksida. Karbon dioksida diambil dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh keliling karbon dioksida diambil, kemudian diantar kembali ke dalam jantung melalui vena dan nanti karbon dioksidanya masuk ke serambi kanan. Jadi diantar oksigen ke seluruh tubuh, yang baik-baik diantar ke seluruh tubuh, diambil yang jelek-jelek, karbon dioksidanya diambil, kemudian masuk melalui serambi kanan jantung. Ini nanti berputar terus, nanti dari bilik kanan keluar ke paru-paru karbon dioksidanya, nanti dari karbon dioksida dari paru-paru masuk ke serambi kiri, nanti oksigen yang diambil dari paru-paru tadi yang masuk melalui serambi kiri diantar melalui bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, nanti dari seluruh tubuh diambil lagi karbon dioksida, sisa pembakaran yang kotor melalui urat vena, masuk melalui serambi kanan. Begitu terus sistem peredaran kita. Jadi setiap
jantung kita berdetak sekali, maka dua sistem peredaran darah ini sedang bekerja dan sangat cepat, Masya Allah. Kita tidak sadar, oksigen lagi diantar, karbon dioksida lagi dikeluarkan. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Kita nggak sadar, sekali berdetak jantung kita, ternyata banyak hal luar biasa yang terjadi. Itu dua sistem peredaran darah. Kemudian kita masuk ke bagian organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Pertama adalah jantung. Jantung ini ada di bagian tengah kiri ya. Dia di tengah tapi lebih ke bagian kiri daripada rongga dada kita, di belakang paru-paru. Jadi jantung ini berada di rongga dada kita di tengah sebelah kiri. Jadi tidak terlalu ke kiri, dia agak ke tengah sedikit jantung. Di belakang, dia berada di belakang paru-paru. Ini merupakan organ tubuh yang paling vital, yang paling harus kita jaga. Ini dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini sekali berdetak, nah ini darah bisa dialirkan dari kaki sampai ke kepala, sekali detakkan. Jadi jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Jadi dia mengembang, maksudnya berkontraksi, dia mengembang, kemudian berelaksasi, kemudian dia mengempis. Mengembang, berdetak ya, denyut lepas, seperti itu maksudnya. Maksud daripada berkontraksi dan juga berelaksasi. Sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Itu maksudnya, berkontraksi dan berelaksasi. Itu ketika berdenyut, mengembang dan juga mengempis. Seperti pada gambar di sebelah kanan tersebut. Itu penjelasan tentang jantung. Dan juga jantung, seperti tadi kita jelaskan di sistem peredaran darah, kecil dan juga besar, jantung itu terdiri atas 4 ruang. Ini ada serambi kanan, kemudian ini serambi kanan, kemudian ada serambi kiri. Antum sesuaikan dengan gambar, antum perhatikan nih. Tapi tidak nampak pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, ini serambi kanan, di sebelah sini serambi kiri, kemudian bilik kanan di dalam, namanya bilik. Berarti seperti kamar, berarti dia di bagian dalam. Serambi itu bahasa Indonesia teras ya. Serambi kanan berarti bagian luar kanan daripada jantung. Bilik berarti bagian dalam sebelah kanan daripada jantung. Kemudian bilik kiri berarti bagian dalam sebelah kiri daripada jantung. Serambi kiri berarti bagian luar sebelah kiri daripada jantung. Serambi dan bilik ini tempat masuk dan keluarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Ingat tadi ya, oksigen itu diambil dari jantung, ya diambil dari paru-paru. Kemudian nanti oksigen dari paru-paru itu masuk di jantung melalui serambi kiri, kemudian dikeluarkan oksigen itu dari bilik kiri diantar ke seluruh tubuh. Nanti setelah diantar oksigen itu ke seluruh tubuh, nah di sana dari seluruh tubuh itu diambil pembakaran yang sisa-sisa hasil pembakaran dalam tubuh. Ini hasilnya berupa karbon dioksida. Nanti karbon dioksida itu diantar kembali melalui vena sampai ke jantung, masuk melalui serambi kanan jantung karbon dioksida. Nanti dikeluarkan lagi karbon dioksidanya melalui bilik kanan, diantar kemana? Ke paru-paru, dan kita keluarkan melalui sistem pernapasan kita. Ini hidung. Jadi itu dia 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan juga bilik kiri. Nah, dan juga antum perhatikan ini, jantung kita itu sebesar kepalan tangan kita. Kepalan tangan kita. Kita mengepal tangan ini, kalau antum taruh di dada, di rongga dada antum sebelah kiri, nah itulah besar jantung antum.
Coba sekarang antum kepala tangan antum letakkan di sebelah kiri dada antum, agak ke tengah sedikit. Nah, itu di bawah, di belakang paru-paru itu sebelah kiri. Nah itu antum kepalkan tangan antum. Nah itu adalah ukuran atau besar daripada jantung kita. Jadi denyut nadi atau dada kita maju mundur, dugdak gitu. Apalagi ketika kita ketakutan, ini yang menyebabkan kontraksi dan juga relaksasi tadi ya, mengembang mengempis. Kemudian mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Jadi tadi nanti kita akan pelajari nanti ada dua urat, ada urat nadi dan juga urat vena. Yang sering berdenyut kencang itu namanya denyut nadi atau denyut urat nadi atau denyut pembuluh darah arteri. Nah, nanti kita pelajari nanti supaya tidak. Yang kedua, nah bagian sini kita akan pelajari tentang nadi dan juga vena. Pembuluh darah. Perhatikan di sini, yang merah ini arteri atau pembuluh darah nadi. Ini kemudian biru vena. Kalau antum lihat di tangan antum, yang warnanya hijau, ya urat yang warna hijau itu merupakan pembuluh darah vena atau urat vena. Kalau kita lihat di tangan kita, ya warna hijau, sebenarnya warnanya biru. Itu merupakan pembuluh darah vena. Dan itu di urat kita yang warna hijau tersebut, yang nampak dari luar itu mengandung karbon dioksida. Urat nadi itu di dalam dan dia mengandung oksigen. Itu dia arteri dan juga vena. Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Jadi dia merupakan saluran seperti pipa. Untuk melihat urat kita itu seperti pipa, jadi tempat mengalirnya darah. Ada darah yang mengandung oksigen, ada darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, kemudian pembuluh darah itu terbagi dua. Ada pembuluh darah nadi dan juga pembuluh darah balik. Pembuluh darah nadi disebut juga arteri, pembuluh balik disebut dengan vena. Jadi warna hijau yang nampak di tangan kita itu pembuluh balik atau vena. Kenapa disebut pembuluh balik? Karena dia mengantar karbon dioksida kembali ke jantung. Yang dia disebut dengan pembuluh balik atau pembuluh vena. Kalau pembuluh nadi itu namanya arteri. Ini yang warna biru, ini pembuluh darah vena. Yang warna merah, ini pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi. Kalau kita sentuh di pergelangan tangan kita, denyut-denyut di pergelangan tangan kita atau di sekitar di bawah dagu kita, di sekitar leher, itu ada denyutan-denyutan kecil. Nah, itu merupakan pembuluh darah nadi. Itu merupakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Kalau pembuluh darah vena yang nampak warna hijau di tangan kita itu merupakan pembuluh darah balik yang banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah nadi atau arteri, ada pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah nadi ini dia yang memompa dengan kencang atau dia yang mengantar oksigen ke seluruh tubuh kita. Namanya pembuluh darah arteri atau nadi. Urat nadi kita sebut ya, urat nadi. Pembuluh darah ini mungkin bahasa kita urat. Kemudian pembuluh atau urat nadi yang paling besar disebut aorta. Tadi urat nadi disebut arteri, kalau urat nadi yang paling besar itu disebut dengan aorta. Itu biasa di dekat jantung, pembuluh darah aorta. Kemudian pembuluh atau urat vena, pembuluh balik atau urat balik, ini pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi
vena ini fungsinya dia ngambil karbon dioksida atau sisa pembakaran yang sisa pembakaran dari tubuh itu, diambil vena dari seluruh tubuh kemudian diantar ke jantung, nanti jantung antar ke paru-paru untuk dikeluarkan. Subhanallah, ini ajaib sekali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri setiap harinya dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya pembuluh darah ini. Ini ada pembuluh darah arteri atau urat nadi dan juga ada pembuluh darah balik atau urat vena. Ingat ya, pembuluh darah vena warna biru, pembuluh atau urat nadi warna merah. Dan vena tidak berdenyut ya. Antum kalau pegang urat antum yang warna hijau di tangan itu enggak denyut ya, dia enggak denyut, enggak berdetak. Tapi pembuluh darah nadi dia ini yang ada detakan di sekitar tadi Ustaz sebut di pergelangan tangan sebelah kiri paling gampang dan juga di bawah dagu atau di sekitar daerah leher. Itu bisa cek dengan menyentuh ya, dengan menyentuh kemudian rasakan pelan-pelan, jangan antum tekan kuat-kuat tapi sentuh pelan-pelan aja, nanti ada denyutan kecil, itu merupakan urat nadi. Kalau urat vena tidak berdenyut. Dan juga anak-anak sekalian, urat kita ini, pembuluh darah kita ini kalau digabung semuanya ini panjangnya 160.000 kilometer. Seluruh urat-urat kita, pembuluh darah kita ini kalau digabung antara urat nadi dan juga urat vena, kalau digabung ini panjangnya 160.000 kilometer. 160.000 kilometer panjangnya, Masya Allah. 1 kilometer aja udah subhanallah, dari Bengkong ke Nongsa aja udah 30 kilometer. Ini urat kita ini panjangnya kalau digabung 160.000 kilometer. Kemudian pembuluh terkecil kita itu disebut pembuluh kapiler. Tadi ada pembuluh nadi dan pembuluh vena. Yang paling kecil lagi di bagian cabang-cabang mereka itu disebut dengan pembuluh kapiler. Ingat ya tadi, urat nadi disebut arteri, urat nadi yang paling besar disebut aorta. Kemudian ada urat vena atau urat balik, pembuluh balik. Urat nadi banyak mengandung oksigen, urat vena banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian organ peredaran darah yang terakhir yakni paru-paru. Paru-paru ini bukan hanya untuk sistem pernapasan saja, tapi dia juga berfungsi atau berperan aktif di dalam sistem peredaran darah kita. Dan dia berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, paru-paru ini fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah, kemudian dikirim ke jantung dan juga jantung kirim ke seluruh tubuh. Jadi karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui sistem pernapasan. Masya Allah. Sekali kita bernapas, pada saat itu juga peredaran darah bekerja, pada saat itu juga sistem pernapasan kita bekerja. Subhanallah. Otomatis tanpa kita sadari. Kita tidur bekerja juga, kita sadar bekerja. Subhanallah. Nah, Ustaz sekalian, nah ini ya jantung, tadi Ustaz bilang tadi, dia tidak terlalu ke kiri. Dia di tengah bagian rongga dada, tapi lebih geser ke kiri sedikit, tapi tidak terlalu ke kiri. Dan besarnya sebesar kepalan tangan kita. Nah, paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Dengan tabung bercabang yang jumlahnya ribuan tersebut semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil itu terdapat kantong udara. Di dalam paru-paru. Ini antum perhatikan, bronchiolis, kemudian dalamnya ada alveoli. Nih, nampak nggak kantong udara? Nggak nampak. Di dalam paru-paru, di bagian ujung yang paling kecil, di semakin ada ribuan tabungnya, semakin dalam semakin kecil. Perhatikan, nah alveoli tidak kelihatan dari luar. Di
kantong udara di dalam paru-paru itu disebut dengan alveoli. Dan masing-masing alveoli sendiri memiliki jaringan halus kapiler atau pembuluh darah yang paling kecil tadi. Ingat ya, kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil atau yang paling halus. Dalam pembuluh darah kapiler ini, dalam paru-paru atau dalam alveoli, dalam kantong udara tadi, inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan tadi anak-anak sekalian. Di dalam, masuk lagi ke dalam. Nah, ada alveoli kantong udara. Tempat ini yang tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Masya Allah. Nah, anak-anak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu dia tadi pembelajaran tentang peredaran darah pada tubuh kita. Tadi di awal Ustadz buka dengan sebuah pantun tadi. Pakai masker, jaga kesehatan, agar virus penyakit tidak menghampiri. Bukan pernapasan, bukan pencernaan. Peredaran darah hendak dipelajari. Nah, anak-anak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kita akan mempelajari tentang pantun di bahasa Indonesia. Kayak Ustadz buka tadi dengan sebuah pantun yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi Ustadz, pantun itu merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Di Malaysia pun ada juga pantun, bukan hanya di Indonesia. Secara garis besar, secara umum, pantun dalam negara kita maknanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap baris biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan juga melalui pantun biasanya seseorang bisa mengungkapkan isi atau kata hatinya. Ini maksudnya anak-anak sekalian, ini bait ya, 4 ini gabungan keempat-empatnya ini, 4 kalimat ini namanya bait. Setiap bagian ini namanya baris. Satu berarti ada 4 baris. 1 bait, 4 baris. Sesuai dengan pengertian tadi. Tiap bait, ini 1 bait, kumpulan ini 1 bait. Kemudian tiap bait itu terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, 4. Dan sajaknya atau akhirannya itu harus ABAB. Maksudnya kesehatan, an. Nanti di sini ri. Oke. Setelahnya an, sama, an, ri. Maksudnya ABAB itu seperti itu. Ujungnya, akhir daripada setiap baris itu harus bersajak ABAB. Kalau di sini an, di sini pun harus an. Di sini ri, maka di sini pun harus ri. A, B, A, B. Sama, maksudnya seperti itu. Kemudian tiap barisnya biasanya terdiri atas 4 kata. Tiap baris biasanya terdiri atas 4 kata. Biasanya ya. Kalau lebih dari 4 kata boleh, tapi jangan kebanyakan. Karena pantun itu tidak panjang-panjang. 1, 2, 3, 4 kata. Ini ada 5 kata, ini 4 kata, ini 4 kata. Jadi antum dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ustaz sekalian, baris pertama dan kedua ini namanya sampiran. Ini bukan isinya, sampirannya, tumpuannya dulu. Nanti baris keempat dan ketiga dan keempat ini yang pesan yang ingin disampaikan atau isi. Ini 1 dan 2 ini sampiran, 3 dan 4 ini merupakan isi. Jadi 3 dan 4 ini maksud daripada pantun tersebut. Ini sampirannya, ya. Ini sampirannya. Ini yang memperindah. Ini pesan yang disampaikan. Pakai masker, jaga kesehatan agar virus penyakit tidak menghampiri. Bukan pernapasan, bukan pencernaan.
peredaran darah hendak dipelajari. Jadi harus sajaknya harus seimbang, barisnya harus 4, kemudian setiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Demikian anak sekalian pembelajaran kita yang alhamdulillah telah kita pelajari pada pagi hari ini tentang organ peredaran darah pada manusia serta organ-organnya dan juga pantun. Nah, ada tugas untuk antum semuanya dan ustaz sekalian. Ada Pak sopir sedang menyetir, tolong antum jangan khawatir. Nah, ini tugasnya adalah antum kerjakan tugas yang semalam belum mencatat, itu segera mencatat, kemudian kumpulkan tugasnya di classroom. Untuk yang belum, yang sudah, maka alhamdulillah, hebat berarti. Barakallahu fikum. Dan juga jangan lupa untuk belajar di rumah. Besok kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Demikian. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.